Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Keila Putri Najalita Ardano dengan nomor induk mahasiswa 2505121204083 dari kelas 2025 TIF. Di sini saya akan mendemonstrasikan program game sederhana yang telah saya buat menggunakan library Pygame dengan judul Santa's Gift Delivery. Nah, game ini tuh merupakan game platformer 2 dimensi, di mana pemain nantinya akan mengontrol karakter Santa untuk mengumpulkan hadiah dan mencapai tujuan di setiap level sembari menghindari enemy. Di sini saya memakai beberapa aset, yaitu ada background, ini tuh untuk backgroundnya nanti, terus ada musuhnya ketika dia hadap kiri, musuh ketika dia hadap kanan, lalu untuk pengganti koin pakainya gift, dan juga ada house, ini untuk finishnya nanti. Ini ada beberapa ini ada aset tile untuk platformnya, terus ini ada untuk karakter utamanya, yaitu Santa. Terus ini juga tile untuk platform. Selanjutnya untuk programnya di sini jadi program ini tuh kan dibuat menggunakan konsep OOP, di mana setiap elemen dalam game itu kayak player, musuh, platform, dan item itu dibentuk dan dibuat dalam bentuk kelas. Nah, di bagian awal ini program menginisiasi Pygame dengan menggunakan Pygame init. Lalu dia membuat window dengan ukuran 800 kali 600 pixel. Lalu dimuat image untuk platformnya dengan ukuran sekitar 50 kali 30. Setelah itu di sini program menggunakan clock untuk mengatur frame rate agar game berjalan stabil, yaitu sekitar 60 fps lah. Kemudian di sini saya menggunakan dua jenis ukuran font, tetapi dengan bentuk font yang sama, yaitu sys font. Nah, font besar dengan ukuran 48 ini untuk menampilkan status seperti game over, you win, dan level completed. Dan font kecil dengan ukuran 30 itu untuk menampilkan informasi seperti level, terus jumlah hadiah, dan nyawa. Selanjutnya, untuk kelasnya. Yang pertama di sini saya membuat kelas game object. Nah, kelas ini tuh berisi atribut rect yang digunakan untuk menyimpan posisi dan ukuran objek. Nah, rect ini tuh juga digunakan untuk mendeteksi tabrakan antar objek di dalam game nanti. Jadi, kelas ini tuh juga yang nantinya digunakan sebagai parent untuk inheritance-nya. Selanjutnya, membuat kelas player. Nah, kelas player ini merupakan turunan ya dari game object yang menyimpan posisi dan ukuran. Player dibuat dengan ukuran 70 kali 70 pixel dengan kecepatan untuk bergerak ke kiri dan ke kanannya itu 5. Dan setelah itu di-load gambarnya atau image-nya. Di sini saya pakai dua gambar ya, yaitu gambar yang hadap ke kanan dan ke kiri, sehingga nanti ketika ia bergerak itu ia bisa bergerak dua arah. Dan gambarnya ini di-setel dengan ukuran 70 kali 70 pixel. Nah, saat itu kode self-rect ini digunakan untuk memperkecil hitbox-nya. Jadi ketika dia image playernya itu menyentuh enemy dan goalnya itu dia bisa benar-benar nyentuh gitu dan kayak nggak ada, biar dia tuh meminimalisir kotak transparan di antara mereka. Nah, setelah itu untuk command move-nya di sini saya memakai tombol A pada keyboard untuk bergerak ke kanan, dan bisa dilihat juga ini tuh untuk mengganti arah gambarnya. Soalnya kan tadi di set kalau gambarnya hadap kanan, ini di set gambar hadap kanan, lalu ini diganti. Jadi kalau dia ditekan A kan dia gambarnya otomatis hadap kiri kan, berarti ini diganti gambar yang hadap kiri. Lalu saya memakai command D untuk jika dia ingin bergerak ke kanan. Lalu fungsi apply gravity ini tuh untuk
mensimulasikan karakternya itu biar bisa jatuh. Dan di sini saya memakai percepatan 0,5. Terus ini ada juga batas kiri, kanan, dan bawah agar playernya ini nggak keluar dari layar gitu atau dari window. Terus di sini ada fungsi jam. Di sini dia itu membuat player tuh bisa lompat ke atas. Nah, karena ini pakainya self on ground, ya jadi playernya itu hanya bisa lompat ketika dia sedang berdiri di atas permukaan saja dan dia nggak bisa double jump. Setelah itu, ini untuk menampilkan gambar player ke layar. Selanjutnya, membuat kelas platform. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat objek pijakan yang terdiri dari beberapa tile gambar. Nah, lebar platformnya itu dihitung dari jumlah tile dan setiap tile di gambar itu secara berurutan hingga membentuk platform yang utuh. Nah, setelah itu tampilkan gambar ke platform. Nah, ini itu untuk uh, kayak ketika posisi tilenya itu adalah biar dia tuh bisa di kanan tile yang paling kiri gitu. Setelah itu bikin kelas enemy. Di sini ini menggunakan parameter XY untuk posisi awal musuhnya, terus right bound ini adalah batas kanan, kiri dan kanan, lalu kecepatannya 2. Setelah itu load image enemy-nya hadapannya dan kiri juga dengan ukuran 60 x 60. Dan nanti tuh ketika dia nyentuh batas kanan atau kiri, maka arahnya tuh langsung dibalik. Jadi dia tuh nanti kayak jalan bolak-balik itu kalau dia udah nyentuh batas window-nya. Setelah itu bikin goal, kelas goal. Ini tuh untuk finish-nya nanti. Jadi di load image-nya dengan ukuran 120 x 120. Di bagian draw ini, aku tuh bikin nanti tuh kayak ada efek glow gitu di belakang objek rumahnya biar terlihat lebih berdimensi. Setelah itu dibuat ada 8 lapisan lingkaran dengan loop radius setiap lingkarannya tuh makin keluar makin besar. Nah, setelah itu untuk loop ini alpha ini tuh untuk memastikan bahwa semakin terluar lingkarannya itu semakin transparan juga lingkarannya. Jadi itu yang memberikan efek kayak bercahaya gitu. Nah, di sini aku pakai warna kuning yang soft biar kesannya hangat. Terus titik pusat lingkarannya itu ditempel di tengah goal yang belakang. Setelah itu bikin kelas koin. Nah, di sini koin ini digunakan sebagai collectible item yang dapat diambil oleh pemain. Nah, di-load dulu image-nya dengan ukuran 20 kali 40. Nah, karena di sini kan tema gamenya kan Santa. Jadi koinnya aku ganti kayak jadi kotak hadiah gitu, kayak yang udah di-mention di awal tadi. Setelah itu diperkecil dulu hitbox-nya supaya ketika pemain menyentuh hitbox koin, objek bisa langsung dihapus dan jumlah poinnya bertambah. Di sini pakai efek glow yang sama kayak yang dipakai di uh, goal tadi supaya lebih ke highlight aja. Terus di sini didefinisikan dulu bahwa kita tuh mulainya dari level 1, terus nyawanya juga 3, dan koinnya masih 0. Nah, lalu di sini bikin fungsi load level untuk membuat tingkatan level pada game. Di level ini pakai beberapa variabel kayak platform, koin, enemies, goal player, dan game state. Nah, game state tuh kondisi kayak menang kalahnya gitu. Setelah itu aku bikin posisi spawn playernya itu di 80,300. Ini tuh titik koordinat. Lalu dimasukkan juga koordinat untuk platformnya, terus ada susunan platformnya, dan juga koordinat untuk koin, enemy, dan goal. Ulangi hal yang sama untuk level 2. Nah, untuk level 2 ini, uh, aku memakai enemiesnya 2. Jadi dia nanti ada 2 gitu. Selanjutnya,
di bagian ini tuh merupakan ini ya, ini tuh merupakan game loop utama yang berjalan terus selama permainan berlangsung. Di dalamnya ini terdapat event handling untuk mendeteksi input pengguna serta sistem game state yang mengatur alur permainan seperti bermain, menang, kalah, dan berpindah level. Ketika game sedang berjalan, player bisa menekan space untuk lompat. Ketika sudah mengambil semua koin dan menyentuh finish, maka akan lanjut ke level berikutnya. Nah, player bisa menekan N untuk lanjut. Tetapi ketika level sudah habis, maka player akan menang. Ketika player menyentuh musuh, maka akan kalah dan berkurang satu nyawanya. Tapi player bisa mengulangi levelnya hingga nyawa player habis dengan menekan space. Player juga bisa mereset game ketika nyawa sudah habis atau ketika sudah memenangkan semua level dengan cara menekan R. Ketika di restart kondisi nyawa, coins collected dan level akan di reset semua juga. Jadi nyawa kembali jadi 3, koin menjadi 0, dan kembali lagi ke level 1. Nah, pada bagian ini dilakukan pembaruan kondisi permainan saat sedang dimainkan, meliputi pergerakan pemain, deteksi tabrakan dengan platform, musuh dan koin, serta pengecekan kondisi kemenangan. Ketika game sedang dimainkan, bisa ditekan D untuk bergerak ke kanan, dan bisa ditekan A untuk bergerak ke kiri. Nah, setelah itu, for pengulangan ini itu untuk mengecek apakah player itu sudah nyentuh platform atau belum. Ketika player menyentuh platform, posisinya akan disesuaikan tepat di atas platform. Kecepatan jatuhnya dihentikan dan statusnya dianggap berada di atas tanah. Dengan demikian, playernya dapat berdiri dengan stabil dan tidak menembus platform. Selanjutnya untuk yang for in enemies, ini tuh semua musuh akan jalan bolak-balik kan. Nah, ketika player yang kena musuh, maka akan kalah. Lalu untuk koinnya ini, nah kalau kena koin itu kan grafis koin akan menghilang, tetapi status koin collected di atas itu akan bertambah 1. Nah, syarat untuk menang itu adalah mengambil semua koin dan menyentuh finish. Kalau kondisinya sudah terpenuhi, maka player tuh menang. Selanjutnya, bagian ini tuh untuk bertugas untuk menampilkan seluruh elemen permainan ke layar, termasuk objek seperti player, platform, musuh, serta informasi seperti level, skor, dan nyawa. Nah, setelah itu ditampilkan juga pesan kondisi permainan seperti menang, kalah, dan permainan pergantian level. Nah, untuk next level ini tuh menampilkan pesan bahwa level telah selesai dan memberikan instruksi kepada pemain untuk menangkal tombol N untuk melanjutkan ke level berikutnya. Untuk yang finish, ini menampilkan pesan bahwa pemain telah memenangkan seluruh permainan serta instruksi untuk menekan tombol R jika ingin memulai ulang game. Lalu di UI atau user interface ini tuh untuk menampilkan informasi penting selama permainan berlangsung seperti level saat ini, terus uh, jumlah gift yang telah dikumpulkan dan juga sisa nyawanya. Dan yang terakhir, lose ini tuh untuk menampilkan kondisi kekalahan pemain. Jadi jika pemain masih memiliki nyawa, pemain itu dapat mencoba kembali dengan cara menekan space tadi. Terus sedangkan jika nyawanya udah habis, maka pemain akan diminta untuk memulai ulang permainan dari awal. Setelah itu game akan ditampilkan. Nah, jadi pemain bisa menekan D untuk ke kanan, A untuk ke kiri, dan space untuk lompat. Nah, pemain harus menyentuh finish atau rumahnya ini jika ingin lanjut ke level berikutnya. Nah, bisa menekan N untuk level berikutnya. Lalu jika menyentuh musuh, maka dia akan kalah kan. Lalu bisa press space to retry. Ketika sudah Nah, ketika sudah menang, bisa menekan R untuk restart, maka akan kembali ke level 1 dengan kondisi gift collected yang kembali 0, life-nya menjadi 3, masih 3, dan levelnya 1.
Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.